lagi. Tolong jangan antipati dulu, tolong jangan mendahulukan kebencian Anda, mendahulukan suudon Anda. Jadi Anda kemudian menjadi orang yang malah tidak menelaah dulu, tidak mengecek dulu, tapi yang ada justru adalah langsung fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan, menganggap ini tesisnya itu tidak berdasar, tesisnya ngawur dan sebagainya, ini dari ulama Yahudi dan sebagainya. Itu pandangan-pandangan semacam ini yang Anda sampaikan itu sangat-sangat ngawur sekali. Nah, berarti paling akeh nabi ini dengan Israel, soalnya bajingan itu juga Israel. Sisanya yang sedikit niku dengan Arab. Niku kula tingali karena ada semacam degradasi dari para habaib itu sendiri dalam dalam talabul ilmi. Ada penurunan nilai. Biyen niku sing jenenge para habaib itu. Niku ngaji pondok. Kula sekilingan di tempat saya sendiri Mbah Maksum dulu. Zamane Mbah Maksum banyak habib mondok. Ngaji syariat dan mau belajar sama kiai mereka itu. Terus zamannya Abah kula nggih ngoten. Saniki ono fenomena napa niku? Ketoke lho nggih ketoke. Bangsa napa niku selawatan sing akhirnya mereka menjadi dimuliakan di sobyo-sobyo dening orang. Nah, mereka dua santri saya keluarkan karena alasannya selawat, tetapi pulang malam jam 2, paginya nggak ngaji malah males itu. Ngeten Gus. Pak kula kan matur. Tetapi ngeten iki wonten hikmahe. Ngoten nggih. Nggih, baik jenengan sampai wau. Wong sing asale anania termasuk egoistis, individualistiknya itu tinggi. Dengan peristiwa kayak ngeten iki langsung betul. Sing asale iki lho aku niku terus ono semono ya sebenarnya ngeten lho guys. Dan terasa pemilu kemarin enggak rame agak. Enggak seperti tahun 2016, 2019. Terasa kemarin. Nggih, mulane iku kula matur wau kabeh niku ono hikmah. Kayak tadi ono hikmah. Nun sewu nggih. Wong-wong sing biasa mlebu metu omah. Nggih. Sing ngaku-ngaku Habib berkurang pun. Berkurang. Langsung jret ngoten mawon. Sing asale dodolan apa protes tengah maksa-maksa duluku ngoten niku. Itu berkurang jret. Sing asale ngrobang rabi wong Jawa sampai naik dhewe ngoten niku. Niku real atas dicocol ngoten. Jadi pemirsa, Abah Zaim tadi menyampaikan, saya ingin menegaskan bahwa perdebatan nasab itu dalam kondisi apapun ada banyak hikmah yang dirasakan sehingga bisa terjadi keseimbangan, harmoni yang bisa dirasakan. Habib untuk falling down, menghormati kiai, menghormati masyarakat secara umum. Para kiai juga tetap konsisten sebagaimana para pendahulu untuk tetap menghormati para habaib. Terutama saya harapkan untuk Kiai Haji Idrus Romli dan Gus Wafi setelah mendengarkan fakta-fakta dan apa hikmah di balik tesisnya Kiai Imad, tentunya panjenengan tidak lagi gampang menganggap seseorang itu pokrol, gabrul dan sebagainya. Tidak lagi menganggap orang itu dungu, tidak lagi gampang menjelekkan orang, menuduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memperdengarkan sebuah perbincangan yang sangat menarik sekali, yaitu perbincangan dari Kiai Haji Ubaidillah Tamamunzi bersama dengan Kiai Haji Zaim atau Kiai Haji Ahmad Zaim. Beliau adalah masih cucu Mbah Maksum Lasem, salah satu pendiri NU, salah satu ulama karismatik pendiri NU. Dari perbincangan ini sangat menarik sekali untuk saya ketengahkan, karena apa yang disampaikan Kiai Zaim ini itu sangat berbobot sekali dan sangat berisi sekali. Apa yang disampaikan beliau itu berisi sebuah fakta-fakta bagaimana para habaib ini, perilaku-perilaku habaib ini yang kata beliau telah banyak mengalami penurunan. Para habaib itu yang dulunya itu suka
masih senang, masih mau mengaji, masih mau belajar dengan sungguh-sungguh, tapi pada akhir-akhir ini, pada masa-masa belakang ini mereka itu malas, banyak yang malas untuk mau mengaji atau belajar dan sebagainya. Entah ini karena ada virus sholawatan dan apa, ya itu salah satu indikasi yang beliau utarakan. Dari perbincangan ini juga Kiai Zaim menyebutkan hikmah-hikmah yang begitu besar dari munculnya tesisnya Kiai Imad, dari munculnya orang-orang yang meragukan nasab para Habib ini. Di samping itu, kenapa dalam video ini saya lebih khususkan untuk Kiai Idrus Romli dan murid beliau Gus Wafi dan lain-lainnya, karena beliau-beliau inilah yang selama ini yang masih suka mencibir, yang masih suka menjelek-jelekan, menyalahkan Kiai Imad atas tesisnya, menganggap Kiai Imad ini seorang pendusta, menganggap menuduh Kiai Imad ini telah membenci para duriah Nabi dan sebagainya. Saya harapkan dengan adanya video ini ya semoga mereka ini mau menyimak, mereka ini tidak lagi gampang menuduh, tidak lagi gampang menganggap Kiai Imad itu telah berdusta atau menganggap membuat resah di masyarakat, membuat fitnah dan sebagainya. Sehingga dengan melihat ini mereka bisa lebih memahami, dan kemudian dari situ diharapkan mereka ini tidak hanya sekedar menuduh saja, akhirnya diharapkan mereka ini mau mengkaji, mau menelaah tentang tesnya Kiai Imad, tentang pandangan-pandangan Kiai Imad, dan juga pandangan-pandangan yang disampaikan oleh para pendukung-pendukungnya Kiai Imad, seperti ada Gus Jazuli, Kiai Nur Ikhya, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Tolong jangan antipati dulu, tolong jangan mendahulukan kebencian Anda, mendahulukan suudon Anda. Jadi Anda kemudian menjadi orang yang malah tidak menelaah dulu, tidak mengecek dulu, tapi yang ada justru adalah langsung fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan, menganggap ini tesisnya itu tidak berdasar, tesisnya ngawur dan sebagainya, ini dari ulama Yahudi dan sebagainya. Itu pandangan-pandangan semacam ini yang Anda sampaikan itu sangat-sangat ngawur sekali. Kalau seandainya Anda mau menelaah, mengkaji apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dan para pendukungnya dan kawan-kawan, tentunya panjenengan berdua dan lain-lainnya yang selama ini suka menuduh jelek itu tentu akan lebih bisa arif dan bijaksana ketika Anda berkomentar. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan video perbincangan kedua Kiai ini. Tapi apa yang saya perdengarkan di sini ini mungkin tidak full ya, ada yang saya potong-potong, jadi saya lebih mengambil poin yang lebih penting-penting. Tapi jikalau panjenengan semua ingin mendengarkan versi video ini yang lebih lengkap, panjenengan semua bisa simak di channel YouTube beliau, yaitu Kiai Ubaidillah Ahmad Tamam Munzi, yaitu di channel beliau yang bernama Ubaidillah Ahmad Tamam Munzi. Nanti panjenengan semua, Anda semua bisa cari di channel YouTube beliau. Dulunya channel YouTube beliau ini kalau tidak salah judulnya adalah Hasanah Turos, tapi sekarang sudah diganti judulnya. Jadi panjenengan nanti bisa menyimak di channel beliau. Mari kita simak bersama videonya. Dalam kesempatan ini saya mendapatkan anugerah dari Allah bisa dipertemukan dengan Abah Zaim Ahmad Syakir Maksum yang sering kita kenal secara publik dengan sebutan Gus Zaim, terkait dengan diskursus dalam konteks kesejarahan. Tapi sebelum secara spesifik ini saya tanyakan pada Abah Zaim dan bagaimana nanti tanggapan Abah Zaim, sebagai sebuah pengantar saya ingin memohon kepada beliau untuk menjelaskan lebih jauh tentang apa yang telah beliau sampaikan di acara Les Bumi yang diadakan 9 titik di seluruh Indonesia ini. Barangkali ada hikmah yang sangat mendasar terkait mengapa Nabi banyak diturunkan di Arab. Barangkali ada beberapa alasan yang tadi belum disampaikan secara publik di depan peserta yang hadir pada acara Les Bumi kali ini. Monggo, Pak. Ya, matur nuwun.
Gus Doktor Kiai. Jadi kan sebenarnya kalau kita melihat kita dari sisi hikmah, Allah ini kan menciptakan sesuatu niku tentu mempunyai hikmah. Sing terkadang hikmah niku bisa langsung dirasakan saat itu, tetapi kebanyakan hikmah itu justru diketahui di belakang hari. Termasuk diantaranya adalah hikmah Allah ngedeno Nabi sing 90 sekian persen berada di Bani Israel, yang selebihnya berada di Arab. Terus akhirnya pertanyaan muncul, kenapa kok Amerika gak diomani, Eropa gak diomani, Indonesia gak diomani? Jadi tentu wonten hikmah yang terpendam di dalamnya. Yang akhirnya kita ketahui, oh memang karakteristik masyarakat sana itu masyarakat yang keras, baik ditempang oleh alamnya yang keras, utawi memang masyarakatnya yang sejak dulunya karakteristiknya keras, sehingga Allah nyukani kebalikannya. Kayak Nabi sing kanggo napa nika kanggo nata wong sing keras-keras model ngoten niku wae. Allah niku nitahno sesuatu kan mesti apa nggih? Ana etan ana kulon. Ana bodho ana pinter, ana dhuwur ana ngisor. Ana mogol-mogol, yo ana pinter-pinter ngono. Nah, berarti paling akeh nabi ini di Israel, soalnya bajingane itu di Israel. Nah, sisanya yang sedikit itu di Arab. Karena memang bajingane Arab itu nggak akeh. Ada penelitian memang dari hasil penelitian DNA, uji DNA, ternyata cucu Nabi Ibrahim yang selama ini diklaim oleh orang-orang Israel ternyata berbeda. Orang-orang Bani Israel itu dari hasil uji DNA ternyata Yahudi Israel itu Yahudi yang tidak ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim. Dan kecenderungan Yahudi Israel itu mengarah kepada grup G yang dikenal pada era Nabi Mustafa itu suku Khazari, atau yang sekarang kita kenal dengan Askanezia itu. Dari hasil riset ini, apa Arab yang secara turun-temurun silih berganti diturunkan beberapa nabi itu apa memang Arab sebagai sebuah ruang geografis yang menentukan orang untuk bersifat lebih temperamental, arogan, dan mengedepankan ras, atau memang dipengaruhi oleh Arab yang mempunyai watak core value atau prinsip dasar secara turun-temurun yang diwariskan oleh suku Askenazi atau Khazari ini. Barangkali ada analisis dari Anda. Wah, kalau berdasarkan itu, kedua-duanya pasti ada lah. Saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Yeah. Jadi, ya tetapi dua-duanya itu kan mengarah ke apa ya? Ke bahwa masyarakat sana itu masyarakat yang mogol-mogol. Sehingga perlu atau sehingga Allah memberikan wong sing terbaik kanggo nyaingi wong sing mogol-mogol tadi itu. Dan itulah hikmah dari Allah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan, berbeda. Kita nono kulon, nono mobil, luar gisor, anak wedok sebenarnya. Orang Jawa itu orang Indonesia secara umum. Kan memang ya kalau saya melihat selain memang alamnya ini alam yang sejuk, alam yang ini juga karakteristik masyarakat ini mulai kebiyen masyarakat yang tidak dengan pertumpahan darah. Orang bangsa masyarakat yang tukaran. Sekarang ini kan ada diskursus perdebatan antara masyarakat yang mengidentifikasi sebagai Bani Jawi, yang satu sisi senang dengan kehadiran para habaib, termasuk saya juga senang. Mungkin aku juga sangat sayang pada habaib. Banyak tamu yang sangat nyaman, silaturahim Ka'bah, dan pada umumnya di beberapa wilayah Semarang habaib itu kan harmoni ya. Tapi secara publik pidato-pidato para habaib yang tidak cenderung dalam tradisi kita itu agak ngene-ngene gitu. Misalnya sandal Habib itu lebih mulia daripada kepala kiai. Kemudian satu Habib jahil bodoh lebih mulia daripada 70 ulama.
saya tidak tahu yang bagaimana menurut Abah dari sisi mana untuk menanggapi dari sisi bagaimana sebaiknya masyarakat merespon fenomena seperti ini, atau barangkali ada beberapa masukan yang barangkali untuk muhasabah para HBM yang diviral di sosial media itu. Karena saya lihat beberapa HBM yang nggak viral baik-baik semua, tapi yang viral kan selamanya kadang-kadang ada yang kontrari salah, kontraproduktif dan sebagainya. Bagaimana Abah? Jadi ngeten, ini mbuh goro-goro bangsa selawatan iku mbah apa ngono ora paham. Iku ono Habib sing Habib. Bahkan ada banyak orang yang tidak Habib mengaku dirinya Habib. Akhirnya jelek-jelek not jenenge Habib. Antar Habib saling serang menyerang gitu banyak sekarang ini. Juga seperti itu. Niku kula tingali karena ada semacam degradasi dari para habaib itu sendiri dalam dalam pelabuhan ilmu. Ada penurunan nilai. Biyen niku sing jenenge para habaib itu. Niku ngaji pondok. Kula sekilingan di tempat saya sendiri Mbah Maksum dulu. Zamane Mbah Maksum banyak habib mondok. Ngaji syariat dan mau belajar sama kiai mereka itu. Terus zamannya Abah kula nggih ngoten. Saiki iki ono fenomena napa niku? Ketoke lho nggih ketoke. Bangsa napa niku selawatan sing akhirnya mereka menjadi dimuliakan di sobyo-sobyo dening orang. Nah, mereka sing ora ngaji iki mau iku bawa. Akhirnya wong-wong sing non sewu Habib sing ora Habib itu sing Habib biasa-biasa ngoten niku maju mlebu metu omah ngoten niku saya ngucup lawannya terbawa sebenarnya. Saya mengalami itu Abah. 2 santri saya keluarkan karena alasannya selawat, tetapi pulang malam jam 2, paginya nggak ngaji malah males itu. Ya, bagian juga cerita ke kita gitu terkait dengan selawat. Ya. Artinya wonten napa nggih wonten penurunan napa kualitas para habib saniki niku. Biyen para habib iku pinter-pinter ngalung-ngalung saniki mboten. Saniki ke atas mboten. Terus nomor loro ne ana rasa gengsi saniki niku. Habib ngaji di kiai sing ora ana turunan habib. Sing ora terkenal sebagai habib. Jadi habib-habib itu ngaji ini mau ngene pondok habib-habib tok. Padahal sangat terbatas. Hanya mau di pondok-pondoknya Sayyid Habib saja. Di pondok-pondok yang tidak habib gak pakai ono. Sekali lagi ini rumen kuatah ngoten niku. Bahkan di Rembang zaman dulu itu Habib malah jadi iklannya kiai untuk ngajak masyarakat agar mondok gitu. Kok jauh-jauh ya Gus. Tahun 2003, kalau kan hijrah dengan Kauman dengan Rampuri. 2005 kalau mulai wonten pondok, mulai wonten napa bisa pondok. Niku 2005 niku ketika saya menerima pondok, niku dia ono Habib semua dari pulau. Jadi tahun-tahun awal itu masih tahun 2000 semua kan masih. Jadi kalau begitu ono wah hirup pikuk kan ngaten kawon itu terus akhirnya banyak yang menyepelekan. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa mereka semuanya seperti itu, mboten. Kayak ngoten niku ya bahasane kayak bebahar. Pada katanya sakit lah. Bebahar itu banget kan niku. Pengaruh FPI-nya itu. Nggih cukup pengaruh napa kalau kita nggih. Karakter karo kegowo napa nggih. Malah kegowo itu lho. Dalam beberapa analisis kawan-kawan yang membuat orang mulai kendor kepercayaan terhadap habaib itu sebenarnya bukan KKNU ya. Tapi justru lebih baharu. Dari mereka sendiri. Pokoknya kok dengan pendalaman keilmuannya diteruskan semakin dalam. Kalau kita kalimat-kalimatnya tidak seperti itu. Umpamane kok bener niku nek gawe kisruh ya orang ngarep disampaikan. Umpamane kok bener lho nggih, apa meneh keliru ngoten lho. Sampai Duleh Wali Songo dikatakan enggak punya keturunan, atau malah semua menawa waktu sebentar kita tangi turu kok ora nggih. Husnudone ngoten lho ya. Husnudone menawa kita tangi turu ditakoni uang jawabane ya rada ngantuk-ngantuk sini. Tapi bahwa moralitas kepribadian itu ada beberapa yang memang harus tensinya dikendorkan ya. Ngeten Gus. Pak kula kan matur. Tetapi ngeten iki wonten hikmahe. Ngoten nggih. Nggih baik jenengan sampai wau. Wong sing asale anania termasuk egoistis, individualistiknya itu tinggi. Dengan peristiwa kayak ngeten iki langsung betul. Sing asale iki lho aku ngono terus ono semono ya sebenarnya ngeten lho kayak. Dan terasa pemilu kemarin enggak ramai aja. Enggak seperti tahun 2019. Terasa kemarin. Nggih, mulane iku kula matur wau kabeh ono hikmah. Kayak tadi ono hikmah. Nun sewu nggih. Wong-wong sing biasa mlebu metu omah. Nggih. Sing ngaku-ngaku Habib berkurang pun. Berkurang. Langsung jret ngoten mawon. Sing asale dodolan apa protes tengah maksa-maksa duluku ngoten niku. Itu berkurang jret. Sing asale ngrobang rabi wong Jawa sampai naik dhewe ngoten niku. Niku real terus diculculno ngoten.
Dan walaupun sebenarnya itu sudah ada keputusan Rabithah Alawiyah ketika di Makassar dulu. Beberapa tahun yang lalu itu Rabithah Alawiyah niku memutuskan di Makassar itu bahwa akeh lho wong-wong sing wong ora Habib ngaku Habib di Jawa Barat itu perlu di antisipasi bicarane. Yang kedua, akeh lho Habib-Habib. Keputusan Rabithah Alawiyah tadi. Saya tidak mengada-ada ini. Akeh lho Habib-Habib roba rabi dicolno sampai naik dhewe ngoten niku. Akhire ngelecek arek-arek wong mbok-mboke dicolno kabeh ngoten niku kathah. Nah, dengan peristiwa yang seperti ini, sing kula matur walaupun ini tidak penting, ora keren blas, pokoknya ora keren blas, tapi wonten hikmahe. Hikmahe napa? Ngoten niku langsung mundur kabeh. Ngoten niku mundur kabeh. Nah, nasihat Abah untuk Abdullah Wali Songo yang selama ini ingin melakukan satu gerakan second opinion terhadap pernyataan Habaib yang persuasif itu. Nek menurut kula, dan mereka mencari nasabe dene Wali Songo. Oke, silakan, enggak apa-apa. Betul nonton niku, betul nonton apa ya? Betul nonton eleke. Wong napa niku mereka semuanya juga tahu intisab ila ghairi abi. Haram. Menasabkan dirinya bukan pada nasab yang sebenarnya juga tidak boleh. Dan mereka semuanya tahu itu. Sing Allah niku nek mencari jati diri kula niku dalam rangka eksistensinya niku. Jadi ngaku jalan-jalan sing ora bener. Jadi istilahnya hanya pembenaran. Kalimat pembenaran itu menurut saya mestinya tidak benar dibenar-benarkan. Tadi itu sing sebagai penutup Abah terkait dengan tadi Abah menyinggung sholawatan. Apa ada yang perlu diperbaiki? Wah, ya sakpol-pole, Gus. Pondok geni kula niku saya perbolehkan mengikuti sholawatan. Jam 10 kudu mulai para pondok. Jam 10 malam. Biasa ada sholawatan jam 10 lagi mulai. Wajib balik para pondok. Jadi pemirsa, Abah Zaim tadi menyampaikan, saya ingin menegaskan bahwa perdebatan nasab itu dalam kondisi apapun ada banyak hikmah yang dirasakan sehingga bisa terjadi keseimbangan harmoni yang bisa dirasakan. Habib untuk calling down menghormati kiai, menghormati masyarakat secara umum, para kiai juga tetap konsisten sebagaimana para pendahulu untuk tetap menghormati para habaib. Ada tambahan lagi apa? Mbon niku mawon. Intine kabeh ono hikmahe ngoten lho. Kabeh ono hikmahe. Kaya ngene iki hikmahe yo arti para habaib akhirnya cooling down. Sing napa niku wong-wong sing nyerang-nyerang ngoten enggak akhirnya cooling down. Terus hikmah masyarakat semakin tahu. Oh, ana perdebatan mengenai itu tuh mulai kegien. Tambah ilmu kan tambah ilmu. Malah masyarakat selama ini itu nggak tahu kalau kiai itu juga cucu nabi. Tapi begitu ada perdebatan malah bongkar-bongkar para kiai yang mastur. Kiai-kiai malah terkenal jadi cucu nabi. Panten baik zuriatan maupun itrotan. Niku kula yakin kok semua tokoh-tokoh agama niku ke atasnya niku wonten darah yang kuat saya Rasulullah SAW. Mbah melalui wedok, mbah melalui lanang niku ana kaya. Mboten nonton bedanya ya, tidak ada bedanya Mboten antara dulur laki-laki perempuan. Nggih tetep beda ini tetep nggih dalam konteks nasab ya, itrah dan zuriyah. Tapi dalam konteks maziah tetap tetep wonten kabeh, loro-loro ana maziah. Istimewa-istimewa tentu ada. Lho kok ada lho malah saka wedok-wedok lho. Saka lanang malah rapatek. Saka lanang malah mempem-mempem niku, saka wedok malah jos-jos. Alhamdulillah setelah menyimak video ini tentunya kita semua bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari fakta-fakta ataupun hikmah-hikmah yang telah disampaikan oleh Kiai Zaim. Terutama saya harapkan untuk Kiai Haji Idrus Romli dan Gus Wafi setelah mendengarkan fakta-fakta dan apa hikmah di balik tesisnya Kiai Imad, tentunya panjenengan tidak lagi gampang menganggap seseorang itu pokrol, gabrul dan sebagainya. Tidak lagi menganggap orang itu dungu, tidak lagi gampang menjelekkan orang, menuduh orang itu sesat atau menganggap orang itu telah durhaka dan sebagainya. Anda tidak gampang lagi menuduh kejelekan-kejelekan kepada seseorang jikalau Anda sudah menyimak latar belakangnya, apa fakta-fakta yang terjadi. Semoga ini bisa menjadi hikmah untuk kita semua dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.